Kita ulang dari pertama. Mulai. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Jadi ayat ini ayat terakhir yang berbicara tentang perpindahan kiblat. Ya, kiblat itu tempat kita menghadap kepadanya, yaitu Baitullah. Ketika kita sholat wajib menghadap ke arah Baitullah, Ka'bah. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Nah, ayat yang membahas tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis yang lamanya 16 bulan atau 19 bulan, 17 bulan. Ayatnya itu ada 9 ayat. Karena itu penting. Jadi mulai dari ayat 142 sampai ayat 150 itu membahas itu. Ini terakhir ini. Habis ini nanti ayat 151 sudah membahas tentang diutusnya Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad. Jadi pertemuan yang akan datang. Jadi dari juz kedua Sayaqulu sufaha itu, jadi ayat pertama juz kedua sampai ayat 150 itu membahas tentang perpindahan Ka'bah. Dan ini ayat termasuk ayat yang pertama yang mengandung nasih mansukh, nasakh. Nah, dulu kita bahas itu. Jadi nasih itu ayat yang turun berikutnya yang membatalkan hukum pada ayat sebelumnya. Nah, jadi ini ayat yang pertama tentang nasih dan mansukh. Jadi pertama ada perintah Allah menghadap ke Baitul Maqdis, itu dibatalkan oleh ayat berikutnya yang memerintahkan menghadap ke Baitullah. Itu namanya nasih dan mansukh. Nah, kalau orang yang beriman ya iman saja, bukan berarti Allah itu tidak istiqomah, itu mengandung hikmah. Ya, ayat sebelumnya kan ada lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai, supaya diketahui siapa yang taat dan yang tidak ketika menerima perintah dari Allah. Nah, kalau sudah perintah dari Allah, orang yang beriman enggak bertanya-tanya. Ini perintah Allah. Kata Allah menghadap ke Baitul Maqdis, ya menghadap ke sana. Lalu dinasih, dibatalkan hukumnya oleh ayat berikutnya, perintah menghadap ke Ka'bah. Yang beriman enggak perlu bertanya, sami'na wa ata'na, karena kebenaran yang datang dari Allah untuk menguji siapa yang taat, siapa yang tidak.
Nah, ayat ini wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar atau datang dari rumah, datang dari arah timur, datang dari arah barat, datang dari utara, datang dari selatan, dari mana saja datang, fawalli wajhaka, hadapkanlah, palingkanlah mukamu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Nah, ini perintah yang kedua ini ayat ini. Perintah yang pertama pada apa? Ayat 144. Nah, ini ayat 149. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram waktu sholat. Kalau tidak sah. Wa innahu, dan sesungguhnya ketentuan atau perintah menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya yang di dalamnya ada Baitullah. Masjidil Haram, masjid yang di dalamnya ada Baitullah, atau kita kenal dengan Ka'bah. Ketentuan itu lal haqqu mir rabbik, sungguh benar-benar hak, kebenaran yang datang dari Allah. Nah, jadi kebenaran yang sesungguhnya itu kebenaran yang datang dari Allah. Nah, kalau datang dari lainnya, ya mungkin benar, mungkin tidak. Tapi kebenaran yang benar, yang hak, yang pasti benarnya itu yang datang dari Allah. Nah, kita tidak ragu-ragu, pasti ada manfaat. Ada perintah kita ikuti, ada larangan kita tinggalkan. Hak, kebenarannya pasti itu yang datang dari Allah. Jikalau datang dari manusia, belum tentu benar. Tapi kalau datang dari Allah, pasti benar, pasti ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk perintah menghadap ke arah Baitullah ketika kita sholat. Wa ma'allahu bighafilin, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ada yang tunduk menjalankan perintah, Allah tahu, tidak lalai. Ada yang tidak menjalankan perintah, Allah tahu. Bukan hanya perintah yang terkait dengan perintah menghadap ke Baitullah, perintah lainnya, sholat, sedekah, atau larangan-larangan lainnya. Siapa yang melaksanakan, siapa yang tidak, Allah tahu. Karena Allah itu selalu melihat kita. Jadi inna rabbaka labil mirsad, Allah selalu mengawasi kalian. Amal-amal kalian yang baik diawasi Allah, yang jelek diawasi Allah. Kalau orang yang punya iman bahwa Allah selalu mengawasi kita, ya tentu lebih hati-hati. Aku diawasi Allah, jangan sampai melakukan dosa. Aku diawasi Allah, aku selalu berjuang untuk beramal soleh, karena Allah melihat kapan saja, mau siang, mau jam berapa saja, di mana saja, di dalam rumah ngumpet juga dikunci, diawasi Allah. Nah, ini mesti ditanamkan dalam diri kita. Makanya kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tara, hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau tidak, kita yakin, kita enggak bisa seolah-olah melihat Allah, yakinkan dalam hati bahwa kita dilihat Allah. Nah, di sini diawasi Allah, namanya muraqabah. Muraqabatullah hampir mirip di bahasanya. Kalau taqarrub, mendekatkan diri. Kalau muraqabah, pengawasan Allah. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini ayat yang ke 149. Jadi kebenaran itu datang dari Allah, termasuk perintah menghadap ke arah Baitullah datangnya dari Allah. Ya. Kan ada perintah untuk menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kita ketahui kalau Ka'bah itu kan tetap tempatnya. Kita untuk berharap lah. Ya. Ada kok sudah menceng-menceng, ini gimana Pak Ustaz? Nah, jadi yang namanya satrah itu garis lurus. Jadi kalau ada titik di barat, lalu ada titik di timur, dari titik ke titik, itu namanya satrah. Jadi kan menceng. Nah, lalu nanti kita jelaskan setelah ini. Lalu menghadap ke arah Masjidil Haram itu, ya tentu tadi seperti titik. Hanya saja, lalu kata ulama, orang yang ada di depan Ka'bah praktis semuanya menghadap ke Ka'bah di arah mana saja, karena langsung melihat. Di Masjidil Haram sebisa mungkin kita masih bisa tetap menghadap ke arah Ka'bah. Lalu di kota yang lebih jauh, untuk titiknya pas sulit menghadap ke arah Masjidil Haram yang kita yakini di dalamnya ada Ka'bah, sah salatnya. Nah, jadi tapi tidak ada niatan untuk miring. Aku ini menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa? Di dalamnya ada Ka'bah. Lalu yang jauh di Indonesia kita yakini, apalagi ada kompas ya, mungkin di internet juga bisa kita ukur arahnya ke barat. Kalau ini jangan miring-miring lagi, ini sudah pas ya, sudah menghadap ke arah kiblat dan sudah kita yakini, jangan masih miring-miring lagi. Oh, ini kadang-kadang ada sudah dalam masjid yang sudah diukur ini masih miring, itu nggak boleh ya. Kalau di tempat saya di 10 saya ukur itu mesti agak miring sedikit. Tapi kalau di masjid ini sudah saya perhatikan tuh, waktu matahari ada perubahan tuh kan, saya sengaja datang ke sini, pas ini jadi jangan miring-miring lagi. Sajadah jangan dimiringin lagi. Ini di masjid. Ya. Kalau di rumahnya mungkin ya, jelas ya. Baik. Kadang-kadang sudah dalam masjid sudah diukur ini masih dimiring-miringin lagi, nggak usah. Ini sudah titik ke titik ini. Menurut keyakinan orang yang buat dulu sudah ini sudah diukur ini. Dan Ka'bah masih di Mekah, belum bergeser ke sana. Depok juga belum bergeser masih. Nah, jadi nggak usah dimiring-miringin lagi. Ya saya yakin yang buat ini dulu orang pertama diukur itu. Karena saya coba-coba memang sudah pas. Jadi sajadah gelar, jangan dimiring-miringin lagi. Ya ikuti saja arah masjid karena sudah sesuai dengan ukuran yang ada. Jelas ya? Iya. Fawal wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini sama dengan ayat awal ayat 149. Dimanapun kalian datang, dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini khitabnya orang yang diberitakan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya lalu ditegaskan oleh ayat berikutnya, wahai summa kuntum. Di sini baru wujud jamaah ini. Dimanapun kalian berada. Nah, ada di Mekah, ada di Indonesia,
ada di Depok, ada di NTB sana, sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, nggak boleh menghadap ke Gunung Bromo, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Siapa saja yang namanya orang Islam mesti ke arah Masjidil Haram. Jadi kompak seluruhnya, menghadapnya ke sana. Nggak ada yang boleh beda-beda, yang beda nggak sah sholatnya. Bikin rumah mirip Baitullah umpamanya di Jember, Jawa Timur sana. Ayo kita haji ke Jawa Timur atau menghadap ke kiblat yang Jawa Timur, nggak sah. Mesti yang di Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Nggak boleh bikin yang lain karena banyak duitnya umpamanya. Kalau dikemas, dibangun dengan emas semuanya umpamanya, lebih bagus, lebih mahal, mau kayak apa tetap tidak sah. Siapa? Semua umat Islam. Wahai semua kuntum, kalian semua tanpa kecuali. Fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Untuk apa? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada hujjah, alasan bagi manusia atas kalian, agar tidak ada manusia-manusia yang buat-buat alasan untuk menolak. Ini datangnya dari Allah, hak, kebenaran yang datang dari Allah. Tidak ada lagi manusia-manusia yang bisa bikin alasan macam-macam. Ini perintah Allah. Jadi kalau kita sudah beralasan dengan perintah Allah, kebenarannya pasti. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka, bikin alasan tapi tidak bisa diterima sebagai alasan. Jadi kenapa menghadap Baitullah? Ini perintah Allah. Oh, lalu mereka yang cari-cari alasan. Enggak, Muhammad itu karena kepentingan pribadi untuk mempengaruhi dulu menghadap ke Baitul Maqdis supaya orang Yahudi tertarik. Oh, sekarang ada ke Mekah. Nah, supaya orang-orang kafir Quraisy tertarik, karena orang-orang kafir Quraisy juga menghadapnya ke Ka'bah. Itu kan alasan, hujjah yang dibuat-buat. Itu enggak diterima, itu bukan alasan namanya. Nah, jadi di dunia ini suka orang membuat alasan dengan dicari-cari, bukan kebenaran. Itu sebenarnya bukan alasan, hanya dibuat-buat lalu dijadikan alasan. Jadi ada orang yang tidak mau sholat, yang betul-betul sakit, ya sakit betul, diperiksa dokter ya betul sakit, tapi ada yang mencari-cari alasan supaya tidak sholat, dicari-cari, ya. Aku sakit, pura-pura mengeluh, ya. Aku sakit, nggak mau sholat, nggak pernah datang ke masjid, ya. Ngaku sakit, tapi begitu tidak kelihatan orang, sehat. Itu bukan alasan, tapi alasan yang dibuat-buat. Itu bukan alasan namanya. Orang Yahudi suka begitu. Ya, Muhammad itu enggak konsekuen dia. Dulu menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Kalau yang ikut agama yang benar, ya konsekuen lah. Kalau Allah itu istiqomah, sejak dulu perintah saja menghadap ke Baitullah. Katanya dicari-cari, ya hak Allah, mau diperintah, mau tidak, mau merintah, mau tidak, hak Allah. Kan Allah mempunyai
kekuasaan yang mutlak dan kebenaran yang mutlak. Beda dengan manusia. Jadi Allah perintah ke Baitul Maqdis, Allah merintah ke Baitullah, lina'lama ma yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai, untuk menguji siapa yang ikut, siapa yang taat, siapa yang membangkang. Lalu di dalam ayat yang lain Allah katakan lillahil masyriq wal maghrib, barat timur itu milik Allah. Urusan Allah mau diperintah ke mana, urusan Allah. Kita tidak perlu cari-cari alasan. Sami'na wa ata'na. Lalu fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka yang suka nuduh-nuduh, ya, buat-buat alasan untuk menyimpang dari perintah Allah. Cari-cari alasan supaya umat Islam ragu terhadap perintah. Nah, itu suka ada itu. Bikin alasan supaya orang ragu terhadap kebenaran. Umpama, agama itu sama-sama itu kebaikan kok. Ya, tidak sama. Orang Yahudi iman, tapi imannya kayak apa? Orang Nasrani iman, imannya kayak apa? Mengandung kesyirikan. Ya iman yang gak benar namanya. Nah, kan di dalam Al-Quran ada innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah, yang amana billah, ya. Jadi orang yang iman tapi imannya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tempatnya surga itu semuanya. Yang iman kepada Allah tapi tidak menyekutukan Allah. Nah, sementara Nasrani kan menyekutukan Allah. Jadi ini kadang-kadang ayat dijadikan dalil untuk mengatakan agama itu sama. Itu kan alasan yang dicari-cari. Nah, jadi kata Allah, orang yang betul-betul iman kepada Allah adalah tidak ada kesyirikan. Itu orang yang beriman kepada Allah. Begitu mendengar perintah Allah, dengar, taat kepada Allah. Jangan dicari-cari alasan. Jadi alasan yang dicari-cari itu sebenarnya bukan alasan, tapi hawa nafsu mereka yang dijadikan alasan. Tidak usah takut sama mereka, kata Allah. Wahsyawni, takutlah kepadaku. Takut sama Allah saja. Jangan suka takut sama orang yang nuduh-nuduh. Jangan takut kepada orang yang suka menyimpangkan ajaran Allah. Takut saja kepada Allah. Takutlah kepadaku, kata Allah. Takut kepada Allah gimana? Ya taat. Taat. Jadi fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati, dan agar aku menyempurnakan nikmatku alaikum kepadamu. Jadi iman saja nih nikmat. Iman diwujudkan dengan amal, nikmat lagi. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman. Dia punya iman sudah nikmat. Disempurnakan nikmatnya oleh Allah dengan kita melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa datang nikmat lagi, sehat dan seterusnya. Demikian namanya bayar zakat. Iman saja sama perintah bayar zakat itu sudah nikmat. Melaksanakan zakat nikmat lagi. Orang yang melaksanakan zakat jadi hatinya tenang dan hilang sifat kikir, nikmat lagi. Begitu seterusnya. Allah sempurnakan nikmat. Diperintah menghadap ke kiblat, nikmat. Iman sama ayatnya nikmat. Begitu kita melaksanakan semuanya, umat Islam menghadap kiblat, kompak, nikmat lagi. Alangkah indahnya, betapa indahnya kekompakan di dalam melaksanakan ajaran Allah.
nikmat lagi. Jadi begitu kita sudah melaksanakan perintah, nikmat akan terus sempurna, akan terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakin. Wa la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada perintah 3 kali. Untuk apa? Nah, kata ulama, sebagian ditakid, untuk mengukuhkan. Sama dengan kita nyuruh anak-anak, tuh ambil, itu enggak main-main. Jadi kalau sudah diulang-ulang, berarti perintah ini perintah yang serius, enggak main-main. Begitu juga larangan, jangan. Beda dengan sekali, jangan. Tapi kalau sudah diulang-ulang, itu takkid namanya, pengukuhan bahwa perintah di Allah itu enggak main-main. Sama dengan pada sholat, banyak sekali dirikan sholat. Begitu pentingnya, sehingga oleh Allah diulang-ulang. Ini diulang 3 kali, dan bahasanya sama. Wa min fawalli wajhaka. Nah, itu menurut ulama. Menurut Imam Fakhruddin, ya, dalam tafsir Al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi. Nah, tafsir ini dikenal dengan tafsir Al-Kabir, atau yang lain mengatakan tafsir Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini ada diulangi. Yang pertama katanya untuk orang yang langsung menghadap Ka'bah, orang yang melihat Ka'bah. Itu perintah yang pertama. Nah, perintah yang kedua untuk orang yang ada di Mekah tapi tidak langsung melihat Ka'bah. Ya, ada di Mekah tidak bisa lihat Ka'bah. Kemudian perintah yang ketiga, orang Islam yang ada di kota lain, tidak di kota Mekah, ada di Amerika, ada di benua Afrika, ada di Australia, ada di Asia, ada di Indonesia, tetap semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, itu 3 perintah, sasarannya beda-beda. Langsung kota Mekah nggak lihat, di luar kota Mekah. Makanya ada 3 kali perintah. Menurut Imam Al-Qurtubi lain. Jadi yang pertama untuk orang yang ada di Mekah, itu perintah pertama. Fawalli wajhaka, orang yang ada di Mekah. Perintah yang kedua di kota-kota lain selain Mekah. Nah, di benua mana saja tetap menghadap ke arah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Yang ketiga untuk orang musafir. Jadi orang musafir tetap menghadap ke arah Ka'bah, enggak sah. Aku kan musafir, enggak sah, tetap menghadap ke Ka'bah. Ya, itu orang yang bepergian. Jadi walaupun ada rukhsah tentang jamak qashar, tapi tetap menghadap ke arah Ka'bah. Jangan bilang, wah, orang musafir dapat kemudahan, enggak apa-apa menghadap ke Gunung Bromo sana. Ya enggak sah. Walaupun musafir. Keringannya hanya apa? Jamak qashar, menghadapnya tetap menghadap ke arah Ka'bah. Itu menurut pendapat siapa? Imam Al-Qurtubi. Jadi Allah memerintahkan menghadap ke Ka'bah ini karena Nabi Muhammad berdoa, lalu doanya diijabah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi falan walliyannaka qiblatan kata Allah, aku palingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu sukai. Itu
Jadi keinginan Nabi Muhammad sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian di antaranya ini untuk menolak hujjah, ya, menolak hujjah, alasan yang dibuat-buat oleh orang yang tidak suka terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah menunjukkan kebenaran perintah ini bahwa menghadap ke arah Baitullah benar-benar perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengenai ayat-ayat terakhir tentang perubahan kiblat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sudah membahas mengenai diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.